Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadif Nur Khalifah, SPD dari SMP Negeri 3 WK Bubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang demonstrasi kontekstual mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian, pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong murid untuk senantiasa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat anak, yaitu kodrat keadaan yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Kemudian, dalam menerapkan pembelajaran bermakna haruslah berdasarkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan budaya untuk manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris yaitu bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dalam proses pendidikan pun, kita harus menerapkan sistem Among atau trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem Among ini merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yaitu ing ngarsa sung tolodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tolodo atau di depan memberi teladan, guru memahami cara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Madya mangunkarsa, di tengah membangun kehendak atau motivasi guru, diharapkan mampu memberikan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penonton. Kemudian untuk tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Berikut merupakan contoh implementasi di sekolah dalam kegiatan pembelajaran, bimbingan, dan ekstrakurikuler serta kegiatan pembiasaan. Dalam kegiatan pembelajaran haruslah bervariatif, misalnya dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar, berdasarkan karakteristik murid serta mengaitkan dengan kehidupannya. Selain belajar di dalam dan di luar kelas, juga ada kegiatan literasi di pojok baca, serta salah satu contohnya ada kegiatan keterampilan memasak,
Untuk kegiatan bimbingan dan ekstrakurikuler ini menuntun murid sesuai dengan bakat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki murid untuk di sekolah. Tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, kurangnya minat belajar anak. Yang kedua, peserta didik kurang mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, murid hanya ditekankan kemampuan kognitif tanpa melihat bakat, minat, dan potensi murid. Dan yang keempat, kurangnya kerjasama guru dan orang tua dalam menanamkan budi pekerti. Solusi dari tantangan yang muncul dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, yang pertama, menggunakan metode belajar yang menyenangkan dan sesuai karakter anak sehingga anak memiliki minat yang lebih untuk mengikuti pelajaran. Pendidik senantiasa mengikuti perkembangan dunia pembelajaran termasuk teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, sosialisasi dengan orang tua juga stakeholder terkait pelaksanaan program-program yang ada di sekolah. Yang keempat, sosialisasi dan bekerja sama dengan orang tua terkait penanaman budi pekerti di lingkungan keluarga. Adapun refleksi dari kegiatan ini yaitu mengenai perubahan. Sudah tentu pola pikir saya berubah terkait pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan, bukan lagi tuntutan. Penanaman budi pekerti dengan meneladani semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Engarso Sungtolodo ing Matyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Untuk langkah konkretnya, memberikan layanan pendidikan secara menyeluruh dalam penerapan pembelajaran. Mendidik sesuai dengan kodrat anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual mengenai konsep pendidikan menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.